Memiliki keterbatasan fisik tunanetra bukan menjadi penghalang bagi Kayla Nur Syahwa untuk menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Kayla yang tunanetra ini sudah menjadi penghafal Al-Quran 30 juz sejak usianya 10 tahun. Kayla juga jebolan program Hafiz Indonesia di salah satu stasiun TV swasta pada tahun 2018. Di sejumlah acara, Kayla juga kerap mendapatkan undangan sebagai tamu kehormatan oleh sejumlah negara untuk membacakan Al-Quran dan memberikan motivasi bagi para penghafal Al-Quran. Dan saat ini, Kayla bahkan mendirikan pesantren tahfiz Al-Quran khusus bagi santri tunanetra putri pertama di Indonesia. Nah, ingin tahu perjalanan Kayla merintis pesantren dan bagaimana metode Kayla seorang tunanetra dalam menghafal Al-Quran? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dihormati Allah, balik lagi di acara Penuh Hikmah. Tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kalian udah kenal semuanya, namanya Kayla Nur Syahwa, juara Hafiz Indonesia 2018. Sejak usia 10 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan meskipun kita tahu beliau diberikan kekhususan oleh Allah, kok tuh senengnya kalau ketemu mereka seperti penghuni surga yang lagi mampir sebentar di dunia. Bayangin, gak ada dosa dari mata. Kalian yang punten mohon maaf ya. Ada yang bisa nangis di luar sana Kayla gara-gara gak bisa nonton konser. Yang padahal gara-gara konser sholatnya berantakan, ketinggalan. Na'udzubillah. Kalau Kayla ini pernah ditanya kalau bisa ngelihat lagi juga cuma pengen ngeliat Al-Quran. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Karena hisapnya mata itu berat. Dan atas itu beliau pernah diundang oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan umroh waktu 2018. Haji juga ya? Haji. Di tahun 2016 itu yang Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah tuh. Koko langsung sapa aja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayla sehat ya? Alhamdulillah sehat. Koko pengen tanya-tanya ya, ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kayla ini kan ngebangun tahfiz tunanetra putri pertama nih di Indonesia. Betul ya? Iya betul. Alhamdulillah. Motivasinya apa nih Kayla? Dan ini gimana, ceritain dong pendiriannya, ngediriin itu sampai perjuangannya seperti apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk motivasi sih karena melihat perjuangannya untuk para santri sangat luar biasa untuk membersamai Al-Quran. Terus Kayla juga ingin memberikan wadah khusus, tempat yang aman dan nyaman untuk para santri bisa belajar dengan baik. Dan tentunya insya Allah dengan pembangunan ini akan jadi pahala jariah. Dan insya Allah semakin banyak para penghafal Al-Quran. Di mana berdirinya? Kalau orang pengen tahu, pengen mampir gimana? Berdirinya di Setiabudi Regensi Bandung. Oh, di Setiabudi Regensi Bandung, dekat Darut Tauhid, ke atas dikit belok kiri itu. Masya Allah. Lewatin kampus UPI ya, Masya Allah. Nah, programnya apa aja tuh Kayla yang di pesantren itu? Masya Allah, tabarakallah. Kalau disebutin semuanya bisa sampai besok ya. Oh, banyak banget berarti. Banyak banget. Yang unggulannya apa yang paling banyak orang daftar? Ya, yang pertama, yang paling utama ya, ada tahfiz Al-Quran, terus ada talaki bersama ustazah, menggunakan metode Braille. Oh, terus, Braille ya? Iya, Braille. Lalu ada juga kemandirian life skill seperti memasak, terus mengelola rumah, terus public speaking. Dan juga ada pelatihan teknologi bagi tunanetra gitu, penggunaan HP dan komputer. Iya, kan ini gimana Kayla, kan kadang mereka tuh ada yang ngerasa minder dulu atau ngerasa kurang semangat hidup karena ujian yang diuji dari Allah ya, kekhususan ngeyakinin mereka untuk mereka tetap mau belajar bahkan dengan efektif, karena mereka ngerasa mungkin wah lebih sulit nih, aku kan gak seperti kalian yang lain. Ngeyakininnya gimana Kayla? Ngeyakininnya bahwa pastikan di situ ada jalan ya. Iya. Ada jalan keluar dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dan percaya, insya Allah akan mudahkan semuanya. Dan pasti dengan kita meyakini seperti itu,
keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Seperti itu. Masya Allah. Itu ada batasan umurnya nggak sih, Kaila? Kalau yang offline di atas 15 tahun. Harus di atas 15 tahun. Iya. Ada batasan misalnya kalau udah umur 45 gitu gimana, Kaila? Boleh? Sampai umur 35 sih. Sampai umur 35 Iya, aja. karena setelah mereka mengabdi, itu mereka salah satunya bakal jadi musyrifah gitu. Oh, Setelah ikut mengajar, bantuin ngajar ya. setelah mereka belajar di sana, itu mereka ditunjuk untuk membimbing setoran. Seperti itu. Jadi musyrifah juga ya. Nah, sejauh ini udah ada berapa tuh santri yang udah pernah dari awal sampai hari ini nih? Untuk updatean terbarunya sih sekitar ada 20-an ya. Kailanya sering kesana nggak ketemu mereka? Kaila kan di Pamulang, sedangkan itu di Bandung. Kayla sering ke sana nemuin para santri yang Masya Allah perjuangannya sangat luar biasa. Allah ya. Banyak sih yang bantu Masya Allah, terutama para wakif di sana. Para muhsinin yang Masya Allah ikhlas mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya Masya Allah. Itu Kayla doakan semoga menjadi pahala jariah. Dan semoga para muhsinin diluaskan selalu rezekinya, halalan thayyiban insya Allah. Insya Allah. Kayla kenalnya dari mana sama para wakifnya itu? Ketemu di acara pengajian kah atau di acara apa? Kenapa? Ya ketemu dengan muwakifnya. Kadang ketemu di pengajian. Iya. Terus kenal dari IG juga gitu. Masya Allah. Allah yang gerakin hati mereka ya Masya untuk Allah. mau jadi beramal soleh bareng-bareng sama Kayla. Karena emang kalau mau jujur nggak sedikit, ada banyak sekali orang yang tersentuh, wabil khusus video-video Kayla ya. Kayla nggak bisa ngelihat sendiri videonya, tapi sekian banyak mata yang melihat, wabil khusus yang video Asmaul Husna itu, Masya Allah, yang paling viral, Alhamdulillah, itu bisa menyentuh banyak hati setiap manusia, Masya Allah. Izin Kayla kita akan iklan dulu, kau gebrak meja lagi dulu ya, mohon maaf ya. Jangan kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Tapi bagi kami sebagai anak tunanetra, memang berat Al-Quran kami yang kami bawa. Tapi insya Allah ringan untuk kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, yaitu mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jazakillahu khairan, Kayla. Alhamdulillah sudah dibacakan. Itu surat 57 ya, surat Al-Hadid di ayat 18 betul ya? Iya. Alhamdulillah, itu surat terakhir di juz ke-27. Kenapa Kayla milih bacanya ayat yang itu, Kayla? Supaya mengingatkan mereka bahwa sedekah itu penting loh untuk di jalan Allah, dan itu bekal kita menuju akhirat kelak. Masya Allah. Ya udah coba Kayla ini dong, ajakin dong. Ini kalau ada yang pengen
Donasi itu apa, ada barangkali media sosialnya, namanya apa, Instagramnya apa? Bisa langsung ke Instagram Kaila, Heeh, Kaila underscore heeh. Hafiz Indonesia 2018. Masya Allah. Itu Kayla juga bareng sama Ustadz Fatih, betul ya? Iya, sama Ustadz Fatih, bareng Cinta Quran Foundation. Foundation. Iya. Alhamdulillah, ini luar Alhamdulillah. biasa, selalu banyak berbuat kebaikan dan amal soleh. Kayla, kau juga penasaran nih, tips atau trik menghafal ala Kayla itu kan metode orang banyak ya, beda-beda. Kalau Kayla sendiri gimana ininya? Dulu waktu masih Dulu ngapal? untuk waktu masih ngapal ya. Iya. Lebih sukanya gimana? Kalau Kaila dari dulu memang otodidak. Mm-mm. Kaila dengerin audio Morotal, Kaila dipilihkan qori yang kualitas bacaannya baik. Syekh Tajwidnya siapa juga. waktu itu? Waktu itu untuk hafalan karena masih anak-anak, Kaila dipilihin Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Oh iya. Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Heeh. Ya, jadi tuh Kaila diperdengarkan audio Morotal itu setiap ba'da sholat fardu, 1 juz selama 5 kali di juz yang sama. Itu untuk proses hafalannya. Terus Kaila setoran 2-3 lembar Al-Quran biasa yang Ustadz baca gitu. Masya Allah. 2-3 lembar. Alhamdulillah. Untuk Itu proses dia hafalannya. tipsnya ya. Jadi kalau bisa tetap pilih qori itu, jadi nggak ganti-ganti dulu ya. Tetap Nggak satu itu ganti-ganti. dulu Tetap satu itu sampai dulu. beres, sampai akhirnya terbiasa. Nah, nanti mudah-mudahan Allah mudahkan dititipkan hafalan Al-Quran di kepala dan hatinya, insya Allah. Iya. Balik lagi nih Kayla, sejauh ini ada kendala nggak yang ditemuin waktu ngediriin pesantren khusus tunanetra ini nih? Dari awal pendirian sampai sekarang. Ya untuk kendala sebetulnya banyak ya. Tapi di antaranya dari fasilitas ya. Dari mulai kamar mandi, perpustakaan, terus area kegiatan lainnya, terus juga buku-buku braille juga masih langka ya, Iya. belum terpenuhi sama sekali gitu. Dan juga yang kendalanya lagi, nggak semua loh Ustadz, nggak semua Iya. ustazah yang mampu mengajarkan metode tersebut. Iya, itu dia ya. Kita kalau pengen, kalau pemirsa pernah lihat Al-Quran Braille itu kan gede banget ya Kayla. Gede. Kalau di Quran kita yang setebal kita biasa itu 30 juz, itu bisa di Quran Braille itu cuman 1 juz ya. Iya, Jadi- jadi satu juz itu satu Al-Quran saja, tapi Iya. 30 Al-Quran. Jadi Iya. bisa dibawa 30 kilo. Iya, seperti 30 kalau kilo. diangkut semua itu 30 kilo. Itu Iya. Masya Allah. Tapi bagi kami sebagai anak tunanetra memang berat Al-Quran kami yang kami bawa. Tapi insya Allah ringan untuk kami baca. La haula wala Ringan untuk kami baca karena apa? quwwata illa billah. Di kondisi apapun, gelap maupun terang, itu kami tetap bisa baca karena kami Betul. meraba seperti itu. Iya, betul. Yang lain kadang karena mengandelin penglihatan, akhirnya dia nggak bisa kalau lagi mati lampu atau handphonenya mati. Ya ini kan sama aja bagi kalian. Iya betul ya, Masya Allah. Jadi selalu Al-Quran itu, apalagi kalau sudah di hati ya, tinggal gampang ada dibaca. Masya Allah. Kalau teman-teman yang pengen terlibat, jangan sampai skip ya. Ini mudah-mudahan bisa ikut bantu. Dari sana berarti musrifahnya ada berapa sekarang yang sekarang bantuin 20 orang itu? Musifah alhamdulillah banyak ya. Mm-mm. Dari mulai bimbing setoran sambil ngajarin ngafalinnya gitu. Masya Allah pemirsa, ini lemparan ya sekali lagi buat kita yang dianugerahkan penglihatan tapi masih jauh dengan Al-Quran, padahal beliau lebih sulit, tapi begitulah mereka selalu bisa membacanya di mana saja, kapan saja, karena nggak perlu cahaya, cahayanya sudah ada di hati mereka. Masya Insya Allah. Allah. Kita akan lanjut lagi ngambil hikmah dari guru kita ini Kayla. Masya Allah, jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Keterbatasan itu bukan penghalang untuk kita bisa belajar. Jangan pernah patah semangat untuk terus menuntut ilmu. Jadilah cahaya, karena cahaya itulah yang akan menerangi kita. Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita ini Al-Quran berjalan, Masya Allah. Kak Kayla, yang akan kita tanya-tanya lebih lanjut nih.
Ella, gimana nih itu pendiriannya itu sudah jalan dari masyarakat sekitar, mereka gimana responnya? Amat sangat mendukungkah atau bahkan misalkan malah jadi ada yang komplain? Masya Allah, banyak ya, banyak yang mendukung gitu untuk proses pembangunannya. Karena mereka bilang anak disabilitas itu harus mempunyai pendidikan yang layak. Jadi dari masyarakatnya, terus mereka juga Masya Allah berdonasi, Masya Allah banyak banget gitu. Itu kira sampai pada saat Bunda nerima pesan dari IG maupun WA itu terharu banget sih, Masya Allah. Aduh ya, targetnya ke depan, Kaila masih punya cita-cita apa lagi nih? Cita-cita Kaila ingin membuat komunitas Quran melalui platform YouTube atau di channel di media sosial dakwah lainnya. Terus memberi ruang untuk mereka itu terus bisa berdakwah gitu, karena dakwah itu tidak pernah berhenti kecuali sampai Allah menjemput. Kalau pengen minta Kaila ini dong, nasehatin atau kasih tips motivasi ke teman-teman yang lagi nonton ini nanti, terutama untuk menghafal Al-Quran, atau bahkan juga kalau ternyata teman-teman yang ternyata kondisi mereka sama-sama nggak bisa ngelihat, minta supaya dikuatin semangatnya oleh Kaila. Coba. Masya Allah, tabarakallah, untuk teman-teman seperjuanganku, terutama teman-teman yang sama seperti aku, keterbatasan itu bukan penghalang untuk kita bisa belajar. Jangan pernah patah semangat untuk terus menuntut ilmu. Jadilah cahaya, karena cahaya itulah yang akan menerangi kita. Dan juga tanamkan dalam hati kita bahwa jangan pernah berhenti untuk terus berdakwah. Saya kalau pengen tanya-tanya lagi nih, di sana itu kalau pengen belajar di situ, adakah biayanya Kaila? Atau kalau ternyata nggak bisa atau nggak ada biayanya itu gimana? Yang di pesantren yang di Setiabudi Regency itu? Untuk di sana ya? Iya. Gratis. Gratis? Full semuanya ditanggung? Wah, itu dia. Lagi orang-orang baik di sana, akhirnya banyak yang juga jadi jalan. Asal syaratnya satu ya, mau menuntut ilmu. Itu dia. Dan menurut Kaila, apa sih yang paling ngehalangin kita untuk ngapal Quran? Apa yang paling bikin sulit? Maksudnya? Apa sih yang bikin orang itu sulit untuk ngapal Quran? Rasa malas. Rasa malas justru ya? Ya, karena di dunia ini banyak godaan. Godaan apa? Godaan syaitan. Apalagi sekarang ada setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. Kalau udah ngeliatin HP, Al-Qurannya dilupain gitu. Ya sebenarnya sih kalau ngeliat HP boleh-boleh aja, tapi dibatasin gitu. Utamain Al-Quran dan Al-Quran kayak gitu. Kaila sendiri kalau nanti ngatasin cara rasa malasnya itu gimana Kaila? Kalau Kaila sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Memang ada ucapan dari Sayyidina Utsman Ibnu Affan, bagi hati yang bersih itu bagi hati yang bersih. Memang nggak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Iya. Kalau misalkan kita baca Quran masih bosan, ya punten ya. Berarti memang masih ada sesuatu yang harus dibersihkan di hati kita. Terus gimana? Baca aja terus sampai nanti Allah yang bersihkan hati kita nanti. Betul. Insya Allah. Betul gitu ya kalau ya. Nah sedikit terakhir, itu kalau nanti udah daftar yang di Setiabudi Regency itu, pesantrennya, itu jenjangnya berapa tahun sih kan? Ada programnya nggak berapa tahun gitu? Atau nggak dibatas? Kalau programnya bagi yang mengabdi ada yang sampai 4 tahun. Oh, tapi udah sekaligus berikut mengabdi ya? Iya, sekaligus mengabdi dan ngajarin anak-anak yang baru gitu, yang baru gabung. Apalagi juga kan ya terserah Allah ya mau nitipinnya secepat apa, ada yang benar-benar 8 bulan hafal selesai, bahkan ada yang perlu bertahun-tahun. Itulah pemirsa, izin Koko akan mengambil hikmah dari percakapan hari ini, bahwa kita itu di dunia tuh ngejar bahagia tuh sebetulnya sah-sah aja ya. Tapi kadang ada yang menjadi kebablasan, ngejar nggak peduli halal haram, na'udzubillah. Padahal ternyata Allah udah nyiptain tempat bahagia sebetulnya, yaitu nanti di surganya Allah. Iya. Dunia yang sekarang ini sebetulnya cuman audisi untuk mencari tahu siapa yang paling layak untuk pulang ke tempat berbahagia itu. Makanya silakanlah berbahagia, tapi dengan cara sang pemberi kebahagiaan. Caranya Allah, sungguh aneh pengen ngejar bahagia, tapi tidak dengan cara sang pemberi kebahagiaan.
Tidak dengan cara Allah, dengan cara maksiat, dengan cara naudzubillah ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka, maka kebahagiaan itu akan naudzubillah malah jadi musibah selanjutnya. Mudah-mudahan dengan akhirnya episode ini kita tonton dapat inspirasi dari Kaila untuk jadi hamba-hamba Allah sebenarnya yang Allah bahagiakan di dunia wal akhirah. Kaila, jazakillahu khairan, makasih banyak ilmu nasihatnya, doain Koko juga ya. Kalau suatu saat saling mendoakan. nanti Kaila sudah di surganya Allah, Koko nggak ada, tolong cariin Koko ya. Saling mencari, insya Allah. Insya Allah. Makasih banyak Kaila. Itulah episode kita yang kali ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa dipetik. Koko akan jumpain kalian lagi di episode selanjutnya di mana di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.